Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran ekonomi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pelaku kegiatan ekonomi. Bersama saya, Betty Karliati. Adapun KD yang akan kita pelajari yaitu tentang KD 3.3 menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. KD 4.3 menyajikan hasil analisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Kita akan membagi KD ini menjadi dua, yaitu tentang pelaku kegiatan ekonominya dan peran dari pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Adapun mind maps-nya adalah sebagai berikut untuk pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua yaitu distribusi, yang ketiga yaitu konsumsi. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan produksi? Tinggal seduh air panas dan tunggu beberapa menit. Seporsi mie instan siap disajikan. Makanan instan yang satu ini memang paling pas buat bikin gampang kenyang. Apalagi mie yang terbuat dari tepung mengandung karbohidrat tinggi yang bisa mengenyangkan dan menjadi sumber energi dalam tubuh. Selain praktis dibawa karena ringan, menyajikannya juga nggak ribet kan? Nggak perlu nyala-nyalain kompor segala. Gimana ya cara bikin mie instan cup kayak gini? Yuk kita kemon! Proses pembuatan mie instan cup nggak jauh beda sih dengan pembuatan mie instan biasa. Bedanya ada penambahan formula saat pembuatan adonannya. Ini dia tahap pertamanya. Yap, bahan utama mie adalah tepung terigu yang dicampur dengan larutan premix. Kemudian aduk sampai adonan tercampur rata dan kalis. Kalau adonannya sudah jadi, lanjut dibentuk menjadi lembaran panjang, kemudian dipotong. Mie untuk kemasan cup ukurannya lebih kecil dan tipis dengan mie instan biasa. Ukuran tipis inilah yang membuat mie kemasan cup cukup diseduh air panas untuk disajikan. Lanjut ke proses pematangan mie dengan cara steaming atau pengukusan. Proses ini bertujuan supaya pati yang terkandung dalam tepung diubah menjadi bentuk semacam gel. Nama prosesnya gelatinisasi, yaitu pembentukan gel yang diawali dengan pembengkakan granula pati akibat penyerapan air. Pada proses steaming ini, adonan akan matang. Setelah proses steaming, adonan mie menjadi lebih keras dan kuat. Nah, sekarang mie siap untuk dibentuk dengan cetakan cup sesuai takaran untuk satu porsi. Lanjut, goreng mie dengan minyak panas bersuhu tinggi sehingga air di dalam mie menguap dengan cepat dan menghasilkan pori-pori halus di permukaan mie. Proses inilah yang membuat mie instan menjadi lebih lama daya tahan simpannya. Mantap! Setelah digoreng, mie harus didinginkan dulu sampai turun ke suhu normal sambil berjalan di conveyor menuju pengemasan. Sebagai salah satu makanan paling populer di dunia, mie instan diciptakan untuk keadaan darurat saat kita butuh makanan yang ringkas dan cepat untuk disajikan. Makanya, mie instan sering dijadikan santapan saat terjadi bencana, seperti banjir atau gempa bumi. Mie kemasan cup juga pas banget nih dibawa saat piknik dan naik gunung. Tapi kalau lagi mager atau ngirit di rumah aja sih, jangan terlalu sering ya makan mie instan. Ya, produksi adalah usaha untuk menciptakan atau menambah faedah ekonomi suatu benda dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Apa tujuan dari kegiatan produksi? Yang pertama, memperbanyak jumlah barang ataupun jasa. Yang kedua, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan serta perkembangan teknologi. Yang keempat, mengganti barang yang rusak atau habis. Yang kelima, memenuhi pasar dalam negeri baik rumah tangga konsumsi ataupun rumah tangga produksi. Yang keenam, memenuhi pasar internasional.
Yang ketujuh, mendapatkan keuntungan. Yang kedelapan, meningkatkan kemakmuran. Bagaimana kegiatan produksi? Ya, dimulai dari inputnya yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya modal, dan kewirausahaan, lalu diproses dalam kegiatan produksi ini sehingga menghasilkan output bisa berupa barang ataupun jasa. Apa saja yang termasuk ke dalam faktor produksi? Ya, faktor produksi dibagi menjadi dua, yaitu yang asli, yaitu terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan yang kedua yaitu turunan, berupa modal dan kewirausahaan. Apa sih teori perilaku produksi? Teori perilaku produksi terdiri dari dua, yaitu produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Untuk produksi jangka pendek, yaitu bila sebagian faktor produksi jumlahnya tetap dan yang lainnya berubah. Misalnya jumlah modal tetap, sedangkan tenaga kerja berubah. Untuk produksi jangka panjang, yaitu semua faktor produksi dapat berubah dan ditambah sesuai kebutuhan. Apa sih yang dimaksud dengan biaya? Biaya adalah pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi. Adapun macam-macam biaya terdiri dari yang pertama yaitu VC atau variable cost atau bisa disebut juga dengan TVC atau total variable cost atau disebut juga dengan biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Yang kedua yaitu FC atau fixed cost atau TFC atau total fixed cost, yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak berproduksi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu TC atau total cost. Disebut juga dengan biaya total. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri atas biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya, AFC atau average fixed cost, yaitu biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap dengan jumlah barang yang dihasilkan, atau FC atau TFC dibagi dengan Q. Selanjutnya, AVC, yaitu average variable cost, yaitu biaya variabel rata-rata. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel satuan unit produksi. Di sini rumusnya yaitu biaya variabel atau VC atau TVC dibagi dengan Q. Selanjutnya ada AC atau average cost, yaitu biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata adalah biaya total rata-rata yang dapat dihitung dari total cost dibagi banyaknya jumlah barang tertentu. Yaitu rumusnya biaya total TC dibagi dengan Q. Selanjutnya MC atau marginal cost atau disebut juga dengan biaya marginal adalah tambahan biaya yang disebabkan oleh tambahan satu unit produksi. Adapun rumus MC ini adalah delta TC dibagi dengan delta Q. Delta di sini adalah perubahan. Selanjutnya kita akan membahas tentang revenue. Apa itu revenue? Revenue juga disebut dengan penerimaan atau pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan outputnya atau produknya.
Yang pertama adalah TR atau Total Revenue atau disebut juga dengan total penerimaan, yaitu keseluruhan penerimaan yang diterima perusahaan dari penjualan produknya kepada konsumen. Adapun rumusnya yaitu TR sama dengan P dikali Q. P di sini adalah harga jual barang dikali dengan Q atau banyaknya barang yang terjual. Yang kedua yaitu AR atau Average Revenue, yaitu rata-rata penerimaan. AR adalah penerimaan yang didapatkan perusahaan dari suatu unit produk yang terjual. Rumusnya, TR dibagi dengan Q atau banyaknya barang. MR atau Marginal Revenue atau penerimaan marginal, yaitu besarnya kenaikan penerimaan total yang disebabkan oleh tambahan penjualan produk sebanyak 1 unit. Rumusnya, MR sama dengan delta TR per delta Q. Apa sih yang dimaksud dengan laba? Apakah setiap perusahaan, setiap produksi itu akan mengalami laba? Nah, kita akan mempelajarinya di sini. Jika biaya lebih kecil dari penerimaan, maka akan lahir konsep laba. Jika biaya lebih besar dari penerimaan, maka lahir konsep rugi. Jika biaya sama dengan penerimaan, maka akan lahir konsep impas atau break-even point. Setelah melakukan proses produksi, kita akan masuk ke proses yang kedua, yaitu distribusi. Distribusi adalah proses perpindahan atau penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Adapun tujuan dari distribusi antara lain: 1. Menyampaikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, mempercepat hasil produksi agar sampai ke konsumen. Yang ketiga, tercapainya pemerataan produksi. Yang keempat, menjaga kesinambungan produksi. Yang kelima, memperbesar dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Yang keenam, meningkatkan nilai guna barang dan jasa. Adapun faktor-faktor produksi terdiri dari: yang pertama, produk, bisa berupa barang ataupun jasa. Yang kedua, perusahaan, tempat produk tersebut dibuat. Yang ketiga, pasar, di mana tempat terjadinya proses jual beli antara penjual dan pembeli. Yang keempat, ada kebiasaan dari masyarakatnya. Yang kelima, ada jarak tempuh dari tempat produsen kepada tempat konsumen. Yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk saat ini, teknologi informasi dan komunikasi itu sangat besar sekali pengaruhnya. Sebagai contoh, ketika kita harus melakukan social distancing, maka kita tidak bisa membeli dengan leluasa. Nah, akan lebih leluasa lagi jika kita membeli atau memilih produk tersebut melalui marketplace. Nah, di sini kalian pasti sering mempergunakan seperti Tokopedia, Lazada, Shopee. Nah, itu merupakan pengaruh dari teknologi ini ya. Selanjutnya adalah saluran distribusi. Saluran distribusi adalah orang atau lembaga yang kegiatannya menyalurkan barang dari produsen sampai ke tangan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Saluran distribusi ini terdiri dari dua macam, yaitu pedagang dan perantara khusus. Untuk pedagang terdiri dari pedagang besar, disebut juga grosir, dan pedagang kecil atau retail. Sedangkan untuk perantara khusus terdiri dari dealer, broker, komisioner, eksportir, dan importir. Nah, untuk komisioner dan broker, apa perbedaannya?
Nah, untuk broker ini, mereka itu ada payung hukumnya atau merupakan suatu perusahaan. Sedangkan untuk komisioner ini adalah berdiri sendiri. Sebagai contoh, misalkan A ingin menjual motornya. Nah, dia bilang ke si B. Nah, si B, dia punya teman yang mau membeli motor. Nah, si B ini mempertemukan antara si A dan si C. Setelah deal harga jualnya atau terjadi transaksi proses jual beli, nah, si B ini akan mendapatkan uang komisi. Nah, dia itu adalah seorang komisioner. Selanjutnya, apa perbedaannya dari saluran distribusi dengan mata rantai distribusi? Nah, kalau saluran distribusi itu adalah orang atau lembaganya, sedangkan mata rantai itu adalah kegiatannya. Nah, di sini mata rantai distribusi itu ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, untuk yang secara langsung terdiri dari selling at the point production atau dijual di tempat di mana produk tersebut diproduksi. Sebagai contoh, misalkan petani, dia memproduksi sayuran. Nah, dia menjual produk sayurannya tersebut di lahannya tersebut langsung ke konsumennya. Nah, itu adalah selling at the point production. Selanjutnya, yang kedua, selling at the producer's retail store. Ya, di sini sebagai contoh, banyak sekali perusahaan atau toko yang menjual langsung produknya tanpa melalui perantara, ya. Nah, yang ketiga, selling door to door. Ya, di sini perusahaan memiliki salesman yang disebar untuk memasarkan produknya. Yang keempat, selling through mail, yaitu penjualan melalui surat atau email, ya, di sini. Selanjutnya, untuk mata rantai distribusi yang tidak langsung, itu pasti ada perantaranya. Nah, di sini seperti adanya pengecer sebelum nyampe ke konsumen. Ya, seperti kalau kalian belanja makanan ke warung, nah itu ada perantaranya, ya, ada pengecernya dulu. Nah, di sini ada pedagang besar, ada pengecer, baru ke konsumen. Di sini ada agen, pengecer, baru ke konsumen akhir. Nah, di sini ada agen, pedagang besar, pengecer, dan konsumen akhir, ya. Biasanya untuk makanan kecil seperti yang ada di warung-warung tersebut itu melalui proses mata rantai yang sangat panjang, ya. Nah, ini termasuk mata rantai yang tidak langsung. Setelah kita menyelesaikan materi tentang produksi, dilanjut ke dalam distribusi, dan sekarang yang terakhir yaitu apa yang biasa kita lakukan, yaitu konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan manusia yang mengurangi atau menghabiskan guna barang atau jasa yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, hal ini sangat erat sekali dengan kehidupan kita, ya. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang konsumsi? Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari materi ini, ya. Nah, yang pertama, yaitu apa sih faktor-faktor dari konsumsi ini? Yang pertama yaitu pendapatan. Yang kedua, beban tanggungan. Yang ketiga, lingkungan hidup. Yang keempat, tabiat, kebiasaan, dan gaya hidup. Yang kelima adalah status sosial. Dan yang keenam adalah harga barang. Untuk teori perilaku konsumsi rasional, itu dapat kalian lihat ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, produk tersebut bisa memberikan kepuasan dan nilai guna yang optimal. Yang kedua, produk tersebut memang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, kualitas atau mutu produk tersebut terjamin atau baik. Harga suatu produk sesuai dan setara dengan kemampuan yang dimiliki oleh konsumen. Sedangkan untuk teori perilaku konsumsi irasional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tertarik dan terpukau pada promosi dan iklan dari suatu produk baik melalui media cetak, elektronik, ataupun sosial.
Merek yang dimiliki hanya merek terkenal, mengutamakan gengsi atau prestis. Untuk pendekatan nilai guna terdiri dari pendekatan nilai guna kardinal, yaitu suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nilai guna tersebut memiliki tingkatan yang sesuai dengan subjek yang menilainya. Sedangkan yang kedua yaitu ordinal, yaitu semakin banyak produk yang dikonsumsi, maka semakin besar kepuasan yang didapat oleh konsumen. Di dalam pendekatan nilai guna kardinal terdapat dua hukum Gosen. Hukum Gosen yang pertama menyatakan bahwasannya kepuasan konsumen akan menurun ketika kebutuhan mereka dipenuhi terus-menerus. Hukum Gosen 2 menyatakan bahwasannya seorang konsumen akan terus-menerus memenuhi kebutuhannya sampai mencapai intensitas yang sama. Adapun teori konsumsi Keynes antara lain, Y di sini adalah pendapatan sama dengan konsumsi atau C ditambah dengan S atau tabungan. Nah, hal ini sangat berhubungan dengan kehidupan kita ya. Sebagai contoh, kalau misalkan kita mempunyai pendapatan, jangan semua uang kita itu dipakai untuk konsumsi, tapi kita juga harus menyimpan pendapatan kita atau uang kita itu untuk simpanan kita atau tabungan kita. Ya, jangan sampai pendapatan kita itu lebih kecil dari konsumsi kita, alias besar pasak daripada tihang. Nah, makanya banyak orang yang terlilit hutang, kena rentenir. Nah, itu adalah dia tidak bisa menyeimbangkan antara pendapatannya dengan konsumsinya dan tidak melakukan simpanan atau tabungan ya. Sekarang kita akan masuk ke materi tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Peran pelaku kegiatan ekonomi adapun mind map-nya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang rumah tangga produksi, yang kedua tentang rumah tangga konsumsi, yang ketiga tentang rumah tangga pemerintah, dan yang keempat rumah tangga luar negeri. Yang pertama, rumah tangga konsumsi adalah sekelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Selain mengkonsumsi barang dan jasa, rumah tangga konsumsi merupakan pemilik faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan wirausaha, sehingga juga menawarkan faktor-faktor produksi tersebut kepada rumah tangga produksi atau produsen. Adapun cara untuk memperoleh penghasilannya, yang pertama yaitu dari profit atau laba. Yang kedua dari interest atau bunga yang konsumen simpan di bank ataupun dijadikan pinjaman bagi produsen. Yang ketiga, wage atau gaji atau upah. Nah, di sini ketika rumah tangga konsumsi sebagai pegawai di rumah tangga produksi. Yang keempat yaitu rent atau sewa. Hal ini terjadi jika rumah tangga konsumsi menyewakan atau meminjamkan barang yang dimilikinya kepada rumah tangga produksi. Sebagai contoh, misalkan rumah tangga konsumsi memiliki lahan atau tanah, nah dia menyewakan tanah tersebut kepada rumah tangga produksi. Yang kedua adalah rumah tangga produksi. Rumah tangga produksi adalah sebuah organisasi yang dikembangkan oleh seseorang ataupun sekelompok orang yang bertujuan menghasilkan berbagai macam barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam melakukan kegiatan produksi, rumah tangga produksi membutuhkan faktor-faktor produksi
untuk menunjang kegiatannya yang diperoleh dari rumah tangga konsumsi. Ya, seperti yang tadi kalian lihat, ada 4 faktor produksi. Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga modal, dan yang keempat kewirausahaan yang dimiliki oleh rumah tangga konsumsi ini. Yang dibutuhkan oleh rumah tangga produksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah memiliki fungsi untuk mengatur perilaku ekonomi dari produsen dengan memberlakukan regulasi agar tidak merugikan konsumen. Yang kedua, melakukan penguasaan ekonomi dalam bidang tertentu yang terkait dengan hajat hidup rakyat. Nah, sebagai contoh di sini ada transportasi seperti PT KAI. Nah, seperti itu adalah rumah tangga pemerintah ya. Yang keempat, rumah tangga luar negeri. Sebagai produsen barang produksi untuk memenuhi kebutuhan yang diimpor. Sebagai konsumen dalam hal ekspor-impor. Yang ketiga, sebagai penyedia bahan produksi antar produsen lintas negara atau sebaliknya, karena bahan produksi tidak semua negara memilikinya. Nah, sebagai contoh, kayu dari negara kita itu diekspor ke luar negeri, ke Jepang, kemana gitu. Nah, itu untuk memenuhi bahan produksi di negara yang lain. Selanjutnya ini ada aliran interaksi atau circular flow diagram antara rumah tangga konsumsi dan rumah tangga produksi. Yang pertama yaitu arusnya dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen, yaitu dengan menjual faktor-faktor produksinya kepada produsen, dari rumah tangga konsumen kepada rumah tangga produsen, sehingga rumah tangga produsen ini akan mengeluarkan uang yang akan menjadi pendapatan bagi konsumen yang berasal dari sewa, upah, bunga, ataupun laba dari hasil faktor-faktor produksi ini. Dan selanjutnya, dari rumah tangga produsen dia menjual barang dan jasa ke konsumen, sehingga dari konsumen ini akan mengeluarkan uang untuk pembelian barang dan jasa tersebut. Selanjutnya, aliran interaksi dari konsumen, pemerintah, dan produsen. Nah, tadi sudah jelas ya antara konsumen dengan produsen. Nah, sekarang ada pemerintahnya. Nah, kita lihat di sini apa peran dari pemerintahnya. Nah, peran pemerintah di sini yaitu baik untuk konsumen ataupun produsen, pemerintah memberikan berupa subsidi. Sedangkan dari konsumen maupun produsen ini memberikan pajak kepada pemerintah. Selanjutnya aliran interaksi yang keempat yaitu dari rumah tangga luar negeri. Nah, di sini rumah tangga luar negeri di sini bisa melakukan ekspor maupun impor yang berhubungan dengan 4 faktor produksi, yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal maupun kewirausahaan, baik dari rumah tangga produsen maupun dari rumah tangga konsumen. Nah, ini alirannya seperti ini ya. Nah, sebagai contoh kalau sumber daya alam seperti tadi ya, ada hasil hutan gitu kan, hasil tambang yang kita ekspor ke luar negeri, ataupun ada barang-barang jadi dari luar negeri yang diimpor ke Indonesia. Nah, yang kedua, tentang sumber daya manusia, ya seperti TKI, TKW, tenaga kerja Indonesia, tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri sebagai bagian dari rumah tangga luar negeri ini. Nah, selanjutnya, misalkan ada orang luar yang bekerja di perusahaan yang ada di Indonesia, nah mereka pun sebagai sumber daya manusianya. Sedangkan yang ketiga yaitu modal. Nah, kita bisa lihat banyak sekali perusahaan-perusahaan asing yang berdiri di Indonesia. Nah, mereka itu adalah menyimpan modalnya di Indonesia.
Sama halnya dengan masyarakat Indonesia juga ada yang menyimpan modalnya di negara lain. Nah, selanjutnya yang keempat tadi kewirausahaan. Jadi, 4 faktor ini berupa tenaga kerja, sumber daya alam, modal, dan keahlian ini bisa berputar di mana saja, ya. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait materi peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.